Nih, ada ulat sutra, Lur. Lur, ini ada sayuran aneh, Lur. Aku mau coba masak buat campuran, Lur. Dari Jakarta terbang ke Bangkok, mimpi indah negeri gajah putih. Tapi apa daya, dompet hilang di terminal. Dari Bangkok sampai perbatasan. Iya Lur, penampilanku naik motor gede klasik ini gagah, ganteng, dan tampan yo. Ya, walau masih motor pinjeman sih. Hari ini Chiang Mai lagi cerah maksimal, Lur. Aku mau nikmati keindahan kota terbesar kedua di Thailand ini pakai motor. Chiang Mai terkenal dengan kehidupannya yang tenang, sejuk, dan damai, Lur. Banyak turis ke sini untuk menikmati keindahan dan ketenangan khas kota-kota di utara Thailand. Kalau kata Gensi, Chiang Mai cocok buat slow living, Lur. Jalanan kota Chiang Mai memang lebih sepi dibandingkan kota metropolitan seperti Bangkok dan Jakarta. Kendaraan yang lalu lalang gak seruat di Bangkok, Lur. Aku jadi santai naik motornya. Di kota ini banyak bangunan bersejarah dan juga pasar yang ikonik. Mumpung masih pagi, aku mau mampir dulu ke pasar, Lur. Gundul-gundul Thailand, jalan-jalan sambil Lur, aku udah sampai pasar Chiang Mai, Lur. Nih aku mau jalan-jalan, siapa tahu, Lur, bisa dapat sesuatu hal yang menarik dan yang unik di Chiang Mai ini. Jalan-jalan dulu ya, Lur ya. Lur, pasar iki namanya Pasar Mueang Mai, Lur. Salah satu pasar tradisional terbesar yang menjadi pusat grosir produk segar di kota Chiang Mai. Mau sayuran, buah-buahan, lauk pauk, dan bahan makanan lainnya, semua ada di sini. Aku masih penasaran, Lur. Setiap scroll sosmed Thailand, selalu muncul makanan aneh-aneh di berandaku. Aku mau coba keliling pasar, Lur. Siapa tahu nemu makanan yang belum pernah aku makan di sini. Wah, itu ada kepompong ulat sutra. Oh, wah ini, Lur. Nih, ada ulat sutra, Lur. Kepompong ulat sutra, Lur. Aku mau beli, aku mau masak yang spesial ini nanti. Thailand memang menjadi surganya makanan ekstrim, Lur. Biasanya makanan seperti ini menjadi daya tarik unik dan langka bagi wisatawan. Ya, bikin orang-orang kepo gitu loh. Tuh lihat, stok ulat di kios ini banyak juga, Lur. Beli sekilo cukuplah ya buat bahan makananku nanti. Lur, ini ada sayuran aneh, Lur. Jadi kayak koro pedang tapi tipis, nggak ada korone. Nah, aku mau coba masak buat campuran, Lur. Limpa. Jadi ini kata bibinya namanya limpa. Emang sih kayak limpa, kayak lidah malah. Nah, aku coba. Ternyata, Lur, ada satu bahan makanan aneh lagi yang kutemui di kios ini. Orang lokal Chiang Mai menyebutnya limfa atau lidah langit. Oh, limpa. Lur, aku belanja ulat sutra, lidah langit, sama cabai. Tinggal cari bawang-bawangan, Lur, untuk bumbunya, Lur. Si Gundul jagonya membantu. Kira-kira kalau lidah langit ini tak masak sama ulat sutra, rasanya bakal mirip lidah sapi
Atau malah mirip pete ya Lur? Jadi penasaran aku Lur. Udah lengkap nih bahan masakanku Lur. Aku mau numpang masak di dapurnya Bibi Pakai. Orang lokal tempatku numpang nginep. Suka, Sekalian mau mengenalkan masakan ala gundul ke Bibi Thailand iki. Di pasar ikan tradisi. Bibi. Bu. Baik. Bukan angka keranjang. Belum terus nggak? Copet tuh. Trên đây bỏ. Ini nggak apa-apa lah. Sekilas Lur, selera masakan orang Thailand ini bumbunya mirip-mirip juga dengan di Indonesia. Bedanya, mereka lebih doyan asem. Semua masakan pasti cita rasanya asem Lur. Oh, Oke. Oh. Buat biar ini bagus, biar beautiful. Lu baca hutang. Nah, panjang-panjang. Oke. Oke. Selain bumbu dasar yang kutumbuk, ada beberapa rempah lagi yang kupakai untuk bumbu masakan ulat sutra dan lidah langit ini. Ada bawang bombay dan daun jeruk yang diiris-iris, serta jahe yang bakal membuat masakan ini wangi dan lezat. Semua bumbu sudah siap iki Lur. Ojo lali, lidah langitnya dipotong-potong ya Lur, biar gampang masaknya. Bibi, saya masak dulu ya. Dapur ya. Ya, Kalau urusan masak, selain aja masih gundul. Bibi biar sini Bibi anteng aja nunggu makanan mateng yo. Minyak gorengnya sudah panas Lur. Cemplungin dulu bumbu halusnya. Dapur Bibi ini masih tradisional banget Lur. Masaknya aja masih pakai tungku sama areng. Tungku kayak gini yang bikin masakanku tambah enak dan nikmat Lur. Sudah wangi banget iki Lur. Waktunya masukin bawang bombay dan irisan daun jeruk. Setelah bawang bombay dan daun jeruk layu, masukkan potongan lidah langit. Lidah langit punya tekstur yang cukup keras Lur. Jadi utambahkan air biar cepet lunak. Lanjut garam dan penyedap masakan biar gak anyep. Masukkan ulat sutra setelah olahan lidah langit melunak Lur. Karena ulat sutra mempunyai tekstur yang cukup lunak, jadi masaknya gak bisa dibarengin dengan lidah langit yang keras. Nih Lur, nih aku masak bahan-bahan lokal ya, tapi dengan alaku nih Lur. Nih aku masak ulat sutra nih ya, apa-apa ulat sutra, kemudian campur dengan ini ada bungle, atau kalau orang Thailand sini bilang limpa atau lidah langit, tapi kalau di Indonesia itu sering ada yang nyebutnya kayu lanang. Ini makanan penuh gizi dan berkhasiat Lur, menyehatkan. Masakanku harum tenan Lur. Pasti Bibi Pakai suka. Oh ya. ตูนข้าวสุกแล้ว Ayo kamu kap. Wah, Bibi Pakai pengertian banget Lur. Aku dibawain nasi hangat. Cocok banget sama masakan tumis ulat sutra dan lidah langit iki. Ayo Bibi, ambil yang banyak. Jangan malu-malu. Kita habiskan makanan ini berdua aja ya. แม่นายอำเภอมา โอเค เนาะโอเคขอโทษนะครับนายอำเภอมา Loh Bi, mau kemana? Masih banyak ini makanannya. Wah, mosok dia nyerah sama masakanku. Padahal jos gando si Lur. Tapi ya toh paman. Lah Bibi malah diajak pergi loh. Ya ada tamu tapi makan dulu. Hai. Lur, nih Bibi malah dijemput paman katanya ada tamu Lur. Paksa makan sendirian aku. Lur, masakanku ini
menjadi makanan sederhana yang kaya gizi. Ulat sutra mengandung protein yang cukup tinggi, ditambah lidah langit yang dikenal mempunyai khasiat untuk kesehatan. Aduh, Mak. Tenang. Jadi lidah langit atau kalau di Indonesia itu kayu lanang, dia rasanya dia memang agak pahit-pahit gitu ya. Tapi khasiatnya dia banyak banget. Dun, si jagoan wajan kolong ditambah kaleng bekas Malah pergi-pergi aja. jagonya membantu jalan ke ladang tuju ke sungai taman buah. Lur, aku lagi bantu-bantu di gudang wortel Bu Sri Tigan. Kebetulan kami lagi kedatangan stok baru nih Lur. Jadi sibuk banget. Aku harus sigap nih, karena kalau wortel sudah turun harus segera diproses agar kualitasnya tetap terjaga Lur. Sebelum bisa dijual, wortel harus dibersihkan terlebih dahulu. Proses sederhana ini adalah kunci Lur, yang bikin wortel-wortel Brastagi jadi shining shimmering, splitting, glowing, alias kinclong. Selain itu, wortel dapat bertahan lebih lama, bahkan bisa sampai 2 minggu di luar kulkas Lur. Tahu gak Lur, wortel Brastagi dikenal juga sebagai wortel karo, salah satu varietas wortel yang sangat populer di Indonesia. Ukuran juga lebih besar dibandingkan dengan wortel dari daerah lain. Wortel Batak mang beda ya Lur. Warnanya oranye cerah, teksturnya renyah, dan rasanya manis. Bawa pulang aja. Wih, buat saya nih Kak. Iya. Wih, makasih Kak ya. Oke, sama-sama. Bayar. Bang, tinggal dulu ya Bang ya. Wah, kebetulan Lur. Aku habis ini mau masak bakso. Kalian pasti tahu toh, kalau aku nggak bisa diem, biasanya kalau udah sore, aku jualan bakso wortel. Pas banget toh, aku dapat bahan utamanya. Yuklah Lur, ikut aku masak. Kali ini aku dibantuin sama Kak Salsa Lur. Kak Salsa ini asli warga sini loh. Ya, wortelnya udah dibersihin, tinggal diparut nanti campurin ke adonan baksonya. Sebelum diolah, bakso wortelnya aku parut dulu hingga halus Lur. Seperti yang aku bilang tadi Lur, wortel Brastagi terkenal dengan rasanya yang manis alami. Jadi, selain sebagai penambah gizi, wortel juga bisa menambah cita rasa pada masakan loh. Selain diolah begini, wortel Brastagi juga cocok banget diolah jadi salad ataupun jus wortel. Sugernya pol pasti. Oh iya, Kak Salsa lagi menghaluskan bawang putih biar masakannya nanti jadi gurih-gurih enyoy Lur. Setelah semua bahan siap,
Aku tinggal mencampurkan daging ayam, tepung tapioka, garam dan lada. Lalu uleni adonan sampai rata. Aduh lur, warna adonannya cantik ya. Oranye cerah. Rasanya pun udah mantap ini lur. Kak, nih adonannya udah jadi. Aku bikin kuahnya dulu ya. Iya, Mas. Setelah diadon, aku meminta tolong Kak Sasa untuk memberikan warna pada adonan. Tapi sebelumnya ditambahkan seledri dulu lur, biar makin ciamik. Tuh lihat, apik toh? Ada potongan seledri dengan warna-warni yang cerah. Sementara itu, aku membuat kuah kaldunya lur. Aku menggunakan tulang ayam yang dicampurkan dengan bawang putih, garam, dan juga lada. Tulang ayam memang paling cocok dijadikan kuah kaldu. Kandungan lemaknya memberikan cita rasa gurih alami. Nah, tinggal tunggu kuahnya medok deh lur. Dijamin mantap. Sendul udah mendidih kaldunya? Udah, Kak. Udah tinggalin aja biar saya yang lanjutin. Oh, ya, Kak. Sambil kuahnya dimasak, adonan bakso pun direbus secara bersamaan. Caranya bisa macam-macam lur. Kalau mau buat tekstur yang lebih halus, bisa dibulat-bulatkan dulu. Tapi aku biasanya membuat tekstur bakso yang lebih kasar. Cara tahu baksonya sudah matang tuh gampang lur. Tinggal tunggu aja sampai bakso mengambang. Itu tandanya bakso udah mateng. Tuh lihat, baksonya udah siap. Selain enak, bergizi, tampilannya juga apik toh. Warna-warni koyo pelangi di matamu lur. Yo wis lah, aku mau siap-siap jualan dulu ya lur, biar nggak kesorean. Bakso. Bakso. Bapak-bapak, ibu-ibu, ngebakso yuk. Pasti pada lapar toh. Bakso. Pas banget nih, udara dingin brastagi. Pasti cocok banget buat nyemil bakso. Nol. Orang mau beli malah pergi-pergi aja kau. Bakso wortel. Woi, bakso. Malah pergi-pergi aja. Dol. Wah, orang sini baik-baik ya lur. Tuh lihat, pada nyapa aku. Ayo. Gagalah, gara-gara nyapa orang-orang, aku malah jatuh lur. Ada apa, Bang? Bakso 5.000. Tadi, Berapa dulu? tadi cuma selo doang. Orang mau beli bakso. Bilang tadi kamu beli. Lur, ternyata pada mau borong jualan aku. Wah, bilang toh panggilnya Yombok bakso. Kan aku jadi tahu toh. Ya wis. Sabar yo, tak siapkan. Bakso wortelku terkenal dengan daging yang lembut dan kenyal. Kalau kata orang sini, rasanya tuh mantap kali lah. Ada cita rasa wortel yang segar, berpadu dengan gurihnya daging ayam dan kuah kaldu. Pokoknya beda, lain daripada yang lain. Gimana, Kak? Rasa bakso buatanku? Enak, mantap. Nah, pokoknya kalau kalian beli semua, aku lewat sini terus pasti. Oke. Besok pasti kami tunggu lagi. Langganan ya? Ya, Aku bikin terus pasti. Oke. Jangan lupa besok datang lagi. Oh iyalah, pasti.
Wah, senangnya aku Lur kalau daganganku laku begini. Kecium gak Lur aroma-aroma duit? I'm coming. Waduh Lur, opo iki? Masa ada Mbak Kunti siang-siang gini minta bagi ikan hasil pancinganku? Aku kudu piye Lur? Dul. Jangan lari, ini aku loh Dul, Pizza. Gak bisa ini, nakut-nakutin aja. Ya maaf Dul, kamu bawa apa Dul? Ini Kak, bawa ikan. Oh, ikan minta satu dong Dul. Udah, nanti aku mintain dah. Nanti aku bilang dulu yang punya tapi. Bener ya Dul ya, jangan lupa loh. Iya. Ya nanti aku antar ke rumah dah. Ya, makasih ya Dul. Wes ya Lur, aku antar ikan patinnya ke UMKM dulu. Semoga gak ada lagi gangguan di perjalanan yo. Dul, bagaimana ikannya sudah dapat kah? Dapat Bu, lumayan. Oh ya udah, tolong ya Dul disiangi. Oh iya ya Bu. Iya Bu. Tadi Kak Wirsa tadi minta ikannya 1 Bu, boleh nggak Bu? Boleh. Tapi nanti setelah disiangi saya tunggu di sana dagingnya ya Dul. Oh iya Bu. Ya, makasih Dul. Lur, ikan patin merupakan ikan asli perairan Nusantara. Walaupun sekarang sudah banyak dibudidayakan, habitat asli ikan patin berada di tepian sungai besar, muara, dan juga danau. Tubuh ikan patin terlindungi oleh lapisan lendir yang membuatnya licin Lur. Berhubung tidak bersisik, aku cukup buang jeroannya aja. Lalu cuci sampai bersih. Sip lah. Setelah ini aku antar dulu yo ikan patinnya. Borong nih Bu. Iya Dul, habis di rumah. Dul, ini udah panas, aku tinggal ya. Oh iya Bu. Ya saya lanjutin. Iya. Beberapa jenis ikan patin punya aroma tanah yang khas saat dimasak atau dikonsumsi. Tapi berhubung patin ini ku dapat langsung dari sungai, aku jamin Lur, rasanya tetap enak walau dikukus tanpa dibumbui. Kalau air sudah panas, kukus setengah jam udah cukup bikin dagingnya matang. Bu, nih ikan patinnya udah mateng Bu. Ya yuk Mas, kita bantuin Dipisahin? pisahin durinya. Oh ya. Oh iyo, aku lagi ikutan kerja di UMKM pembuatan abon ikan patin. Si Rasa di Lampihong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan Lur. Patin yang sudah matang langsung aku pisahkan antara duri dengan dagingnya. Kalau di pasaran, daging ikan patin yang sudah bebas dari duri sering juga disebut dengan nama ikan dori Lur. Oh iyo, untuk bumbu abon patinnya dibuat dari bawang merah, bawang putih, dan jahe yang diulek sampai halus. Bu, tadi saya udah bilang sama Bu Iswati, bisa minta ikannya. Iya Dul, boleh Dul. Ini kan Dul, kurang. Oh iya dah. Makasih Bu, saya antar dulu ikannya ke Kak Wirsa ya Bu. Ya, nanti kesini lagi Dul, bantuin Dul. Ayo gampang nanti Bu. Semua bahan sudah komplit, waktunya masak abon Lur. Tumis bumbu halus, rempah bubuk, dan juga garam sekaligus. Sebentar aja Lur, sebelum gosong langsung tuang santannya. Abon ikan patin yang ini memang unik Lur,
karena pakai santan supaya rasa abonnya semakin gurih. Jangan lupa serai, laos, dan daun salam sebagai penguat aroma abon. Sembari menunggu bumbu santannya matang, masukkan gula merahnya yo. Terakhir, tinggal suwiran daging patinnya. Walau pakai campuran santan sebagai racikan bumbu awalnya, abon ikan patin gak jauh berbeda dengan abon daging sapi. Teksturnya kering, tidak ada kandungan airnya lur. Tapi yo supaya betul-betul kering, masaknya butuh waktu lama lur, berjam-jam. Sabar yo. Sudah menjadi oleh-oleh khas daerah setempat. Makanya dipasok ke banyak swalayan dan minimarket se-Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan lur. Aku kira Kak Visa cuma iseng-iseng doang mau minta ikan. Gak taunya dia beneran mau masak ini lur. Kalau lihat bahannya, aku sudah bisa tebak kalau Kak Visa mau bikin kue sari muka, kue basah khas Banjar, Kalimantan Selatan. Ulek kunyit, jahe, dan kencur sampai halus. Kak Visa, Iya, Dul. ikannya udah tak bawa ini, udah tak kukus kalian, tapi udah tak pisahin durinya juga. Oh iya, bagus deh, Dul. Tapi minta tolong ya nanti masakin sama ketannya. Boleh nggak? Ikannya dicampurin? Iya, Pak. Oh ya, bumbu yang lain apa? Ini ada, Dul. Oh iya ya. Yo beres Kak, Ini juga. aku bakal buat racikannya jadi yang paling enak. Aku taruh dulu ya. Iya, Dul. Makasih ya. Panaskan santan, lalu tuang bumbu kuningnya. Masukkan juga daun salam serta batang serai. Untuk laos atau lengkuasnya, aku iris supaya aroma khasnya bisa lebih menyebar. Lanjut yo, kalau sudah, tuang juga beras ketannya. Lanjut lur, mumpung santannya masih banyak, masukkan patinnya. Oh iya lur, teknik memasak nasi atau beras ketan seperti ini biasa juga disebut dengan mengaron. Beras akan dimasak sampai santan mulai menyusut. Tujuannya, selain bikin beras jadi lebih cepat empuk, bumbu yang dimasak juga akan lebih meresap. Terakhir, campur beras ketan dengan bumbu agar-agar supaya hasilnya lebih pulen lur. Sekarang tinggal susun ke dalam wadah cetakan. Padatkan ketan ke loyang, lalu kukus kembali sampai matang sempurna. Oh iya lur, yang khas dari kue sari muka yaitu terdiri dari 2 lapisan atas dan bawah yang berbeda secara tekstur. Kak Visa lanjut meracik lapisan atasnya. Kocok telur ayam sampai mengembang. Kalau sudah, masukkan gula halusnya. Lanjut, masukkan tepung beras, aduk sampai merata. Jangan lupa tambahkan sedikit takaran tepung terigu yo. Kalau mau wangi bisa pakai ekstra vanili atau daun pandan lur. Oh iya, taburi garam biar ada gurih-gurihnya lur. Jangan lupa santan kental sebagai bahan wajibnya. Sip lah, kocok terus sampai adonan tercampur rata. Terakhir tinggal beri pewarna makanan. Setelah terkukus 15 menitan, ketan lapis bawah kue sari muka sudah memadat nih. Berarti sudah aman buat tuang adonan untuk lapisan atasnya lur. Sip lah, tinggal kukus sekitar 20 menitan lur. Ini dia lur hasilnya.
Kue sarimuka ikan patin dengan taburan abon patin dari Lampihong, Kabupaten Balangan. Cantik toh hasilnya? Asli lur, ini kue sarimuka terunik yang pernah aku coba. Kalau biasanya kue sarimuka cenderung manis, tapi khusus yang satu iki lebih kaya rasa lur. Beruntung banget aku lur, berawal mistis malah jadi romantis sama Kak Fiza nih. Pak, nambah ya Kak ya? Iya. Enak ya Kak? Enak banget ya. Si Gundu jagonya membantu, jalan ke ladang terjun ke sungai tak pernah lelah. Lur, meskipun cuacanya enak buat dipakai tidur, tapi aku mau kerja nih. Gak boleh ngoyo ya lur, harus semangat cari duit. Saat ini aku lagi di Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Malang lur. Aku lagi bantu UMKM yang membuat tiwul kemasan. Gak mau ketinggalan zaman. Tiwul yang dibuat di UMKM iki tiwul instan ya lur. Sebelum diolah menjadi tiwul, aku mau kupas singkongnya dulu. Terus aku potong kecil-kecil. Biar makin bersih singkongnya, aku mandiin lur, alias aku cuci. Tumbuhan umbi-umbian yang berasal dari Brasil ini bisa jadi sumber energi yang murah ya lur. Singkong juga kaya akan karbohidrat, serat dan protein. Singkong yang sudah dicuci bersih lalu dijemur hingga kering lur. Wis tinggalin dol sing garing nanti selek. Oh, iya Pak. Setelah membersihkan singkongnya, aku disuruh untuk mengangkat singkong yang sudah dijemur lur. Proses menjemur singkong ini biasanya tergantung cuaca ya lur. Normalnya sih 5-7 hari kalau cuaca cerah. Tapi kalau lagi musim hujan bisa lebih dari 7 hari lur. Iki lur, singkong yang sudah kering dijemur. Kalau udah kering kayak gini namanya gaplek ya lur. Gaplek ini akan aku giling menjadi tepung. Setelah menjadi tepung, masukkan ke dalam mesin pengaduk dan campurkan bumbu rahasia yang sudah disiapkan di dalam tepung. Saat tepung sudah berubah warna jadi kuning, tandanya bumbu tadi sudah tercampur rata yo dan bisa diangkat. Sebelum tepungnya dikukus, tepung akan diayak agar lebih halus dengan menggunakan tangan seperti iki lur. Kalau tepungnya sudah halus, aku bisa langsung angkat ke mesin pengukusnya. Proses pengukusan akan memakan waktu hingga 2 jam 30 menit. Lumayan lama ya lur. Dul, itu yang udah matang tolong dianginin ya. Oh iya mas. Setelah diangkat, tiwulnya harus diangin-anginin dulu sampai dingin. Biar tiwulnya cepat dingin, aku aduk-aduk seperti ini ya lur.
Oh iya lur, sebelum dikemas jadi tiwul instan, tiwul harus dijemur lagi sampai kering dulu. Tiwul yang sudah kering akan dikemas dengan berat tiap kemasannya 400 gram. Gak hanya menjual rasa tiwul original aja, UMKM iki menjual 3 varian rasa tiwul. Ada rasa gula merah dan rasa pandan. Sebagai makanan pengganti nasi, penjualan tiwul instan ini gak main-main lur. Selain di Indonesia, tiwul ini sudah tembus dijual ke Hong Kong dan Malaysia loh. Bahkan dalam sebulan, penjualan tiwul instan ini bisa tembus hingga 15 ton. Wah, mantep pol ya lur. Dul, ini tiwul yang sudah jadi buat oleh-oleh di rumah, dimasak di rumah. Ini buat saya, Mas? Ya. Oh, yaudah. Makasih, Mas ya. Ya. Oh ya, tak tinggal ya, Mas ya. Ini udah dingin kok, Mas. Ya, terima kasih ya sudah membantu. Ya, Mas. Siap. Nanti Lumayan nih lur, aku dikasih tiwul sama Masis. Tadi sempet bingung mau dibikin apa tiwulnya. Untungnya aku ketemu Mbak Uli lur, yang ngasih ide buat dibikin kue aja. Kamu bawa apa, Dul? Dari mana? Ini tiwul instan. Bingung aku mau masak apa? Enak, ini kayaknya mau dibuat kue aja. Buat kue ya? Iya, masak kue aja, Dul. Ayo bantu, yuk. Ayo. Aku sama Mbak Wuli akhirnya mau membuat kue mata kebo. Kue tradisional yang terbuat dari tepung beras ketan berwarna merah. Dan biasanya diisi dengan parutan kelapa atau kacang hijau lur. Tapi kali ini aku mau ganti isiannya sama tiwul. Biar ada inovasinya yo. Bahan-bahannya yang dibutuhkan ada gula pasir, tepung, santan, garam, dan jangan ketinggalan tiwulnya yo lur. Kalau bahannya sudah lengkap, aku mau rebus santannya dulu. Aku rebus santan di panci, lalu aku masukkan gula pasir dan garam secukupnya. Aduk-aduk terus santannya sampai mendidih. Oh iya lur, selama proses merebusnya jangan lupa apinya harus dijaga yo. Jangan sampai kekecilan atau mati. Kalau santannya sudah mendidih, udah bisa diangkat nih lur. Pas banget nih, Mbak Uli dateng, santannya sudah bisa dibawa. Santannya udah jadi belum? Udah, Mbak, nih, Mbak. Udah mendidih. Ya udah. Mau aku bikin kulit dulu. Oh, iya ya, Mbak. Makasih ya, Dul. Ya. Oh iya lur, santannya ini mau dibikin adonan kue sama Mbak Wuli yo. Tepung yang sudah disiapkan dimasukkan ke dalam wadah, lalu tuangkan santan ke dalam tepung. Aduk hingga rata dan berubah menjadi lebih padat. Setelah itu campurkan sedikit pewarna makanan lur, biar kuenya jadi lebih kece warnanya. Aduk hingga adonan kuenya berubah warna. Sementara Mbak Uli membuat adonan kuenya, aku lanjut membuat tiwul isiannya nih. Tiwulnya mau aku kukus dulu lur. Karena tiwul instan ini kering, dibutuhkan waktu 10-20 menit hingga matang yo. Sambil nunggu tiwulnya matang, aku mau nyiapin campuran buat tiwulnya, yaitu santan yang diberi gula pasir. Aduk hingga gula pasirnya larut ya lur. Angkat tiwul setelah matang, lalu pindahkan tiwul ke piring. Hati-hati panas ya lur. Untuk jadi isian kue mata kebo, kita harus menggoreng tiwulnya lagi lur. Tuangkan santan ke dalam wajan, aduk-aduk hingga cukup panas ya lur. Beri sedikit pewarna makanan. Masukkan tiwulnya, goreng tiwul sampai air santannya kering dan warna tiwulnya berubah ya lur. Setelah itu pindahkan ke piring. Nah, karena tiwul buat isiannya udah jadi, aku mau antar ke Mbak Uli ya lur.
Mbak Uli mengambil tiwul secukupnya, lalu ditaruh di tengah adonan kue yang telah dipipihkan. Adonan kue lalu dibentuk bulat dengan tangan dan diberi alas daun pisang saat ditaruh di tampah. Wah, warnanya cantik-cantik banget. Aku wis gak sabar iki pengen nyicipin. Pasti rasanya enak tenan iki lur. Kalau tampahnya sudah penuh, saatnya adonan kue mata kebo ini dikukus sampai matang ya lur. Ini dia lur, kue tiwul hasil kreasiku sama Mbak Uli. Kue mata kebo dengan isian tiwul. Cantik ya lur. Kalau udah jadi gini, siapa yang gak tergoda buat nyicipin? Ayo lur, kita cobain dulu. Saatnya aku dan Mbak Uli nyobain kuenya nih lur. Tekstur kue mata kebo yang kenyal ternyata enak juga kalau dikasih isian tiwul. Meskipun aslinya kue mata kebo iki isiannya kacang hijau, tapi boleh banget kok kalau mau berkreasi dengan isian lainnya. Lur, meskipun cuma dari tiwul, tapi bisa jadi menu yang enak ya lur, dan mudah untuk dibuat. Asik gak tuh lur?